Pemirsa, Kapolda memastikan ada unsur pidana dalam kasus dugaan pembocoran dokumen penyelidikan KPK di Kementerian SDM. Di sisi lain, Dewan Pengawas KPK sudah memutuskan tidak ada cukup bukti. Tak pelak kasus ini akan menjadi pertaruhan kredibilitas Dewan Pengawas KPK dan KPK itu sendiri. Akankah Polda Metro Jaya konsisten mengawal kasus tersebut? Inilah Top Review. Oh ini yang saya cerita tadi nih. Dari sini, nggak usah gitu. Iya, saya disebut di sini. Iya. Itu dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firly itu. Dari Pak Firly dapatnya. Sebaiknya jangan deh. Sensitif. Inilah potongan video yang diunggah media sosial Twitter @dimdim073 yang diunggah pada Senin 10 April 2023. Terlihat dua orang tengah membilah tumpukan suatu dokumen yang dimasukkan dalam box. Menurut informasi, dokumen rahasia ini ditemukan tim penindakan KPK di ruangan Kepala Biro Hukum saat melakukan penggeledahan di kantor Kementerian SDM pada 27 Maret 2023. Ketika itu, penyidik tengah melakukan penindakan terkait kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja atau TUKIN pegawai Ditjen Minerba Kementerian SDM. Dugaan kebocoran dokumen rahasia ini tak pelak menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK mendesak Dewan Pengawas mencopot Firly Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Salah satu alasannya, karena Ketua KPK Firly Bahuri diduga membocorkan dokumen. Demonstrasi diikuti antara lain oleh mantan dua petinggi KPK Abraham Samad dan Saud Situmorang serta sejumlah aktivis. Kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan saudara Firly ke Dewan Pengawas, kita juga akan melaporkan saudara Firly ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Firly seyogyanya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas. Dalam kasus dugaan pembocoran dokumen penyelidikan di Kementerian SDM ini, Ketua KPK selain dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK terkait pelanggaran etik, juga dilaporkan secara pidana di Polda Metro Jaya. Terkait pelaporan atas dugaan pelanggaran etik, Dewan Pengawas KPK akhirnya memutuskan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri tak melanggar etik terkait laporan dugaan bocornya dokumen penyelidikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Laporan itu disebut tidak cukup bukti untuk naik ke tahapan sidang etik. Kesimpulan Dewan Pengawas KPK tersebut diambil setelah meminta klarifikasi terhadap 30 orang, termasuk Menteri SDM Arifin Tasrif. Maka Dewan Pengawas dalam pemeriksaan pendahuluan memutuskan bahwa laporan saudara Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Firly Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Sementara itu, dari segi laporan pidana, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan bahwa ada lebih dari 10 laporan terkait kasus ini. Ia memastikan bahwa kasus ini ditindaklanjuti Polda Metro Jaya. Dalam sebuah penanganan laporan tentang dugaan adanya perbuatan pidana, kami wajib menindaklanjuti semua bentuk laporan. Dari laporan yang kami kumpulkan, kalau tidak salah lebih dari 10 laporan tentang kebocoran informasi di SDM. Ya kebetulan pada saat itu saya masih menjabat deputi di situ, sehingga sedikit banyak saya tahu tentang itu. Ya memang setelah
dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi ya. Yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Buktinya apa? Bahwa ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK, ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target-target daripada penyelidikan itu ya. Artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak-pihak yang menjadi objek penyelidikan.